Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Tiada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukri wal hamdi. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya, padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah masih tetap menganugerahkan kesehatan badan kita. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah masih tetap memberikan, menganugerahkan rizkinya setiap hari kepada kita. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memamerkan, tidak menampakkan dosa kita kepada hamba yang lainnya, bal yasturuh, justru Allah menutupinya. Padahal kita melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi Allah tidak menyegerakan siksaannya di saat kita melakukan dosa tersebut. Justru Allah memberikan tempo dengan memanjangkan usia kita sampai pada siang hari ini. Untuk apa itu semuanya? Untuk bertobat kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah mengabaikan tobatnya seorang hamba. Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Sungguh Allah sangat bahagia ketika hambanya yang berlumuran dosa itu datang kembali kepada Allah bertobat. Saudaraku hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, arba'atu jawahir wa hiya libasu tabi'ah bi jismi bani adam yuziluha arba'atu asya. Ada 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Ada 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Tetapi ada 4 pula perkara yang melenyapkan mutiara tersebut. Jadi kalau mutiara di tempat yang kotor, di tempat lumpur apapun, tetap mutiara dan itu berharga. Lalu apa mutiara yang 4 tersebut? Ammal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amalu soleh. 4 mutiara tersebut, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu, wa tamyiz bil akli, manusia mampu membedakan dengan akalnya mana yang baik, mana yang salah, mana yang akan mencelakakan kita, mana yang akan membawa kebahagiaan kepada kita. Maka akal itu harus dipergunakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya.
Empat mutiara tersebut, akal, agama, rasa malu, dan amal soleh itu bisa lenyap dengan empat perkara pula. Yang pertama, akal itu akan lenyap dengan godob. Fal godobu yuzilul akla. Maka godob, marah, amarah itu akan melenyapkan akal. Contoh punten, di malam hari ibu nih menina bobokan putranya yang susah untuk tidur. Awalnya biasa untuk menina bobokan putra putrinya itu dengan lemah lembut, tapi karena anak ini tidak mau tidur, malah orang Sunda mungkin keluar sares ya, molor ya, dan sebagainya. Nah ini timbullah marah, timbullah godob yang tadinya akal pikiran itu jernih. Malah kadang ada menina bobokan putra putrinya itu bukan dengan hal-hal yang mendidik, tetapi malah menimbulkan yang tidak baik. Menina bobokan putra putrinya bukan dengan bacaan sholawat yang seharusnya sallallahu ala Muhammad, enak didengar oleh putra putrinya, tapi ini kadang dengan lagu-lagu yang bukan kaitan dengan pendidikan, lagu-lagu yang sering didengarlah lewat TikTok dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan putra putri kita itu tidak diberikan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan tarbiyah Islamiyah. Kadang kita seorang ibu menyanyikan sebuah lagu, contoh misalnya anak menina bobokan putra putrinya dengan lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Anak itu yakin tidak akan tidur ibu, mikiran terus, mikiran naon poe Minggu, yang gerak poe Minggu, supaya apa? Supaya bisa jalan-jalan ke kota dengan ayahnya. Coba kita usahakan memasukkan pendidikan agama kepada putra putri kita. Gantilah yang pada hari Minggu itu dengan pada hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib, mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita agar baik sholatnya. Hei, la ilaha illallah. Kan anak berpikir, oh iya, hari Jumat ada sholat Jumat. Namanya anak, kalau digabungkan dengan anak-anak pasti rame. Maka beliau itu, anak tersebut ketika sudah diberikan pendidikan seperti itu, insya Allah dia akan soleh dengan doa di dalamnya, walaupun melalui lagu dan sebagainya, tapi jadi doa buat anaknya. Ini bukan ketika mau menina bobokan putra putrinya itu dengan marah, malah disingsiunan si anak itu, sare sia sare, lamun teu sare aya jurig. Kan anak berpikir lalu bertanya, mamah mana jurignya? Ibunya liar tah, ditanya gitu sama putra putrinya, sama anaknya itu. Tuh jurigna keur molor. Allahu Akbar. Yang disebut molor itu adalah suaminya. Bangunlah semua suaminya tersebut dan marah dia, itu godob. Maka fal godob yuzilul akla. Suaminya yang tadinya lagi santai, lagi tidur nyenyak, dengan bahasa yang keras seperti itu terbangunlah si suaminya dan marah. Maka fala godob yuzilul akla, maka godob marah itu menghilangkan akal yang jernih, akal yang sehat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda baginda Rasul kepada Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal godob, wa innal godob yufsidul iman kama yufsidus sibrul asal. Wahai Muawiyah, harus takut engkau dengan godob, amarah, marah, ambek.
Fa innal ghadab, karena sesungguhnya ghadab itu marah tersebut, yufsidul iman kama yufsidus sibrul asal, yakni akan merusak iman sebagaimana merusaknya empedu kepada madu. Maka kalau madu yang begitu manis dimasukkan empedu ke dalamnya, maka akan rusak rasa manisnya. Maka keimanan pun seperti demikian. Ketika masuk ghadab marah itu, maka akan hilang akal jernih, akal sehat tersebut. Yang kedua, agama waddin. Agama pun akan lenyap, yuziluddin, yakni dengan apa? Wal hasadu, dengan hasad. Agama akan lenyap dengan hasud. Apa itu hasud? Wa huwa tamanni zawali nikmatil ghair, yakni hasud tersebut adalah tidak suka, tidak senang kalau melihat orang lain itu bahagia. Ya, al hasadu wa huwa karahiyatun nikmah lil muslim. Hasud itu adalah tidak suka, tidak senang melihat orang lain senang, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa senang hatinya, justru ingin melenyapkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, iyyakum wal hasad wa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian tentang hasud, karena sesungguhnya hasud itu adalah melenyapkan, yakulul hasan, yakni memakan kebaikan, melenyapkan kebaikan, kama takulun narul hatab, seperti lenyapnya kayu bakar yang kering dengan api. Seperti api membakar kepada kayu bakar yang kering atau rumput yang kering, maka itu akan habis, hangus semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasud itu, ini waspada dengan hasud, karena qad yahsulu lil hasid khamsu uqubatin, akan hasil bagi orang yang hasud itu 5 akibat siksaan yang Allah berikan. Yang pertama, ghamun layan qati'u, bingung yang tiada hentinya, karena di hatinya itu ada hasud, orang lain yang maju, orang lain yang sedang bangun rumah dan sebagainya, dia tidak suka dengan nikmat itu, berusaha dia untuk melenyapkannya, tetapi Allah berikan ghamun layan qati'u, bingung yang tiada hentinya, bingung yang tiada putusnya. Yang kedua, Allah akan berikan kepada orang yang hasud tersebut wa musibatun la yujaru alaiha, musibah yang tidak ada pahala baginya. Yang ketiga, Allah akan berikan kepada orang yang hasud itu wa mudimmatun la yuhmadu biha, dia akan mendapatkan cacat celak dari orang lain, tetapi dia tidak akan mendapatkan pujian dari orang lain karena hasud. Yang keempat, wa yagdabu alaihi rabb, Allah murka, Allah benci kepada orang yang hasud. Yang kelima, wa yublaku alaihi abwabu taufik, Allah mengunci mati pintu taufik bagi orang yang hasud. Nauzubillahi min dalik. Semoga kita terhindar dari sifat hasud tersebut, dan ini yang akan melenyapkan ad-din, agama. Yang ketiga, yang akan melenyapkan kepada al-haya, mutiara itu akan lenyap. Yang 4 tersebut, ini mutiara yang ketiga, akan lenyap dengan apa? Wa tom'u, dengan toma. Toma itu airabbatu bisyai', jadi menginginkan sesuatu, ini harus dimiliki oleh saya. Maka toma yang melenyapkan kepada rasa malu tersebut, yang bukan haknya pun dia ambil, yang sebenarnya bukan untuk dirinya dia ambil. Terjadilah hal-hal yang lain, penyimpangan-penyimpangan, karena dia toma serakah, ingin memiliki segala-galanya, maka dia tidak akan melihat mana halal mana haram, dia hilang rasa malunya. Al-haya akan hilang dengan toma. Mutiara yang keempat adalah al-amal soleh, yakni amal soleh. Apa yang akan melenyapkan amal soleh tersebut? Yakni wal ghibatu tuzilul amal soleh, gibah
akan melenyapkan kepada amal soleh. Gibah itu adalah membicarakan kejelekan seseorang, dia tidak tahu dijelekan, dia omongin kejelekannya, dan memang ada dalam diri seseorang itu kejelekannya, maka itu adalah gibah. Seandainya ada di depannya, ketika dia dibicarakan orang tersebut, maka dia akan marah. Dan jika kejelekannya itu dijelekan padahal tidak ada dalam dirinya, maka orang tersebut adalah berbohong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu punten maaf, kadang gibah itu bukan hanya sekedar ucapan. Ini begini misalnya, ibu jalan bareng, tadinya berkumpul dengan ibu, tetapi ibu ketika jalan bareng malah dengan mengerlingkan mata begini saja itu sudah gibah, atau mengerutkan alis dahi itu sudah gibah, atau dengan begini itu adalah gibah. Hati-hati dengan gibah, bukan hanya sekedar mengucapkan saja, apalagi di zaman sekarang sudah dengan media digital dan sebagainya, maka media sosial itu akan kadang menjadi hal yang tidak baik. Ketika ibu update status di WA itu hal-hal yang tidak bagus lalu dijelekin sama orang, atau ada hal yang bagus tapi orang tidak suka atau tersinggung dengan kalimah-kalimah yang kita tuangkan dalam status kita, ini menjadi kejelekan. Akhirnya mutiara yang ada dalam diri kita akan hilang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 4 mutiara yang tadi, yakni akal, agama, al-haya, rasa malu, dan amal soleh ini harus tetap terjaga oleh kita. Jangan sampai hilang, lenyap dari kita. Akal akan lenyap dengan godop marah, agama ad-din akan lenyap dengan hasud, al-haya akan lenyap, rasa malu itu akan lenyap dengan toma serakah, amal soleh pun akan lenyap dengan gibah. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk selalu mengamalkan dan menjaga mutiara tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, diberikan kemampuan ketika sakaratul maut menjemput kita semuanya, kemampuan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.